Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilansir dari cnbcindonesia.com, tebak-tebak buah manggis siapa pejabat Pertamina yang dipecat Jokowi. Presiden Joko Widodo atau Jokowi dikabarkan belum lama ini memecat pejabat tinggi PT Pertamina Persero karena tidak bisa meningkatkan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN pada proyek BUMN itu, terutama terkait proyek pipa yang sebagian besar masih impor. Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Luhut menyebut Jokowi geram karena tindakan pejabat tersebut. Ada pejabat tinggi Pertamina itu kemarin dipecat, Presiden langsung. Ada pejabat tinggi Pertamina itu kemarin dipecat, Presiden langsung, kata Luhut dalam Rakornas BPPT 2021 Selasa 9 Maret 2021 lalu. Bikin pipa mau ini rame sama beliau nih coba. Sama tadi Pertamina tuh maunya minta ampun itu. Luhut enggan menyebutkan pejabat tinggi yang dimaksud itu. Ia hanya menceritakan tanpa memberi detail. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Utama Basuki Cahayapurnama alias Ahok pun angkat suara. Meski dirinya pun enggan menyebutkan siapa pejabat yang dimaksud, namun ketika ditanya apakah ini terkait proyek kilang Pertamina yang kini sedang gencar digarap Pertamina, dirinya mengatakan mungkin. Seperti diketahui sejak awal Februari 2021, Pertamina juga mengalami beberapa pergantian jajaran direksi, termasuk di subholding perseroan. Pada 5 Februari 2021, pemerintah melalui Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham RUPS Pertamina melakukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Pertamina. Pahala Mansuri ditetapkan menjadi Wakil Komisaris Utama sejak 3 Februari 2021 dan M. Eri Sugiarto mendapat kepercayaan sebagai Direktur Sumber Daya Manusia terhitung mulai 5 Februari 2021. Pahala menggantikan Budi Gunardi Sadikin yang telah menjabat Menteri Kesehatan RI, sementara Eri Sugiarto menggantikan Kus Hartanto. Selain itu, pada 15 Februari 2021, Pertamina juga mengganti sejumlah direksi subholding Pertamina dan anak usahanya. Berikut manajemen subholding dan anak usaha Pertamina yang baru dikukuhkan Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati. Refinery dan Petrochemical Subholding PT Kilang Pertamina Internasional, Direktur Utama dipegang oleh Joko Priyono, Direktur Operasional Yulian Dekri. Power dan NRE Subholding PT Pertamina Power Indonesia, Direktur Utama Danif Danu Saputro, Direktur Perencanaan Strategis Pengembangan Bisnis Said Reza Pahlevi. Direktur Keuangan Iman Hilmansyah. Kemudian PT Pertamina Geothermal Energi, Direktur Utamanya Ahmad Yuniarto, Direktur Keuangan Nelwin Andriansa. PT Pertamina Drilling Service Indonesia, Direktur Keuangan Desyantin. Sebelumnya Presiden Joko Widodo kesal gara-gara Indonesia masih dibanjiri impor pipa, padahal bisa diproduksi dalam negeri. Hal ini berujung pada pemecatan pejabat tinggi Pertamina. Bobi Gafur Umar, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Energi dan Migas mengatakan dalam program peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, P3DN sudah disebutkan bahwa penggunaan produk dalam negeri oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD atau swasta adalah wajib. Dalam kasus pipa, menurutnya pipa impor dari Cina masih lebih murah daripada produksi dalam negeri. Penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang atau jasa bila memiliki penjumlahan TKDN dan nilai bobot manfaat perusahaan 40%, produk dalam negeri yang digunakan harus mencapai TKDN 25%. Industri dalam negeri wajib menggunakan produk dalam negeri. Sampai Pak Luhut bilang ada pejabat Pertamina diganti karena Pak Presiden nggak berkenan, Pertamina masih ada yang belum bisa memaksimalkan pemakaian produk dalam negeri. Paparnya dalam webinar membedah peluang bisnis 70 triliun di sektor hulu migas Rabu lalu. Lebih lanjut, dia mengatakan pipa dari Cina sampai di Surabaya harganya tidak beda jauh dengan bahan baku dari Krakatau Steel. Dari bahan baku Krakatau Steel, begitu kita lakukan pengelasan, maka ongkosnya bertambah 20-25%, sehingga pipa di Indonesia jauh lebih mahal. Harga pipa Cina sampai Surabaya, pipa jadi sama bahan baku Krakatau Steel.
Itu nggak jauh beda harganya. Begitu las jadi pipa, sudah nambah 20-25% ongkos pipa, jelasnya. Bobby menjelaskan kenapa pipa dari Cina lebih murah, yakni karena negara Cina memberikan kredit ekspor yang sangat murah. Jika perusahaan di Cina hanya ekspor bahan baku, mereka akan kena pajak yang lebih tinggi. Begitu ekspor produk jadi, dapat tax insentif. Di Indonesia malah belum apa-apa kena pajak, jelasnya. Lebih lanjut, dia mengatakan biji besi dari Krakatau Steel masih impor karena Indonesia belum ada sumber yang cukup. Menurutnya, pemerintah harus membantu agar perusahaan bisa mendapatkan bahan bakunya, sehingga produk bisa kompetitif. Instrumen penting penunjang TKDN industri harus didukung teknologi. Kita harus kuasai kemampuan teknologi, paparnya. Di sektor teknologi menurutnya perlu didukung dengan riset dan pengembangan. Penelitian ini menurutnya penting sehingga pemerintah harus memberikan dukungan. Pemerintah harus memberikan dukungan ke R&D dan pendanaan karena R&D ini sering dianggap kos, padahal ini investasi, tegasnya.